Oke, teman-teman, kembali lagi bersama Mukli Channel. Jadi di sini kita ada kulkas dua pintu inverter ya, dengan merek Sharp. Untuk kulkas ini keluhannya itu eh, tidak dingin, dan setelah kita cek, jadi ini untuk modul sudah kita bongkar, kita cek untuk ampernya di sini masih normal ya, jadi bagus. Di sini tertulis 0,7, sedangkan di diagramnya ini tertulis 0,9, jadi masih bagus untuk ampernya. Dan kompresornya pun sebenarnya bisa bekerja ya, bekerja normal. Untuk pipa pres anget, bodinya juga anget, kemudian derajarnya pun sama anget juga. Namun yang jadi masalah untuk kompresor ini gampang panas. Jadi ketika dia bisa start sekitar 5 menit aja itu udah panas sekali, jadi panasnya itu berlebihan. Kemudian kompresornya pun mati, dan pasti kalau kompresor tidak bisa bekerja, otomatis pendinginan pun juga tidak bisa bekerja ya teman-teman. Jadi dalam kasus seperti ini itu bisa dipastikan untuk kompresornya itu bermasalah, jadi kompresornya rusak. Jadi karena ampere tinggi ya, jadi kompresornya panas, akhirnya dia overload dan mati. Jadi untuk penanganannya nanti kita akan ganti kompresor kulkas inverter ini ya teman-teman. Jadi seperti apa video perbaikannya? Simak aja terus sampai selesai. Oke, jadi pertama kita cabut dulu kabel stekernya. Jadi untuk perbaikan kulkas inverter atau penggantian kompresornya itu sama saja ya seperti kulkas-kulkas yang belum menggunakan inverter. Jadi sebelumnya kita buka dulu, kita lepas dulu pipa isinya. Jadi kita buang freonnya. Jadi untuk kulkas ini masih menggunakan R134 ya teman-teman. Jadi belum R600. Jadi masih menggunakan R134. Kita buka dulu atau kita buang dulu freonnya. Kemudian yang di dryer juga kita buang. Kalau freonnya sudah dipastikan habis semua, langsung kita lepas ya. Kita lepas semua sambungan-sambungan pipanya. Oke, jadi untuk freonnya sudah habis ya teman-teman, sudah keluar semua. Kemudian langsung kita lepas pipa-pipanya. Oke, jadi sudah terlepas pipa-pipanya. Kemudian kabel grounding dan juga soket dari kompresornya kita lepas juga ya. Jadi untuk kulkas inverter itu nggak ada PTC-nya, jadi langsung soket seperti ini, tinggal dilepas saja. Seperti ini ya. Jadi cuma tiga pin soket.
Kita lepas semua baut-bautnya ya. Oke, jadi ini kompresor penggantinya ya teman-teman, masih baru. Ini kompresor penggantinya, langsung saja kita pasangkan. Jadi sebelumnya pasang dulu karet dari kakinya, karena ini kebetulan belum ada ya. Jadi kita ambil dari yang bekasannya, yang lama kita pasang di sini. Kita pasang lagi mur dan bautnya ya teman-teman. Oke, jadi untuk kompresornya sudah kita pasang ya, sudah kita pasang kompresor barunya, mur bautnya sudah kita pasang, soketnya juga sudah kita pasang. Kemudian langsung kita las ya. Jadi sambungan-sambungannya kita las semuanya, pipa isi dan juga pipa press. Kemudian untuk dryernya nanti juga kita ganti baru ya teman-teman. Jadi karena ini inverter, jadi buat jaga-jaga barangkali ada kebuntuan, dryer juga kita ganti baru ya. Oke, jadi dryernya kita ganti juga ya. Ini sebelumnya kita potong dulu pipa kapilernya. Oke, sudah kita potong. Ini kita potong lagi, kita rapikan dengan pipa potong ya. Cutter pipa maksudnya. Kemudian kaplernya kita potong rapi. Jadi harus rapi ya, supaya nanti tidak buntu. Potong rapi, jadi seperti ini hasilnya. Masih lubangnya kelihatan. Oke. Kemudian kita pasang dryernya. Kita masukkan kurang lebihnya sekitar 1 cm ke ujung dryer. Kemudian langsung kita pasangkan. Oke, kita las. Untuk pengelasan antara dryer dan dengan pipa kapiler itu harus hati-hati ya. Jangan terlalu panas, karena nanti kalau terlalu panas itu bisa menyebabkan kapilernya meleleh dan nanti buntu akibatnya. Ini kita sambung, kita las.
Oke, jadi sudah kita las, sudah kita pasang dryernya. Kemudian tinggal kita pasang pipa press dan juga pipa suctionnya atau pipa balik. Oke, sudah kita las, kemudian kita pasang pipa isinya. Kita pasangkan pipa isi untuk pemvakuman dan juga pengisian freonnya. Oke, sudah selesai, kita pasang pipa-pipanya, dryer juga sudah kita ganti. Kemudian tinggal kita vakum dan kita isi dengan freon yang baru. Oke, jadi ini sudah kita siapkan manifoldnya. Untuk manifold seperti biasa kita menggunakan yang dua sisi, yang bagian warna biru, jarum warna biru kita pasangkan ke pipa pengisian. Jadi untuk selangnya sebenarnya sama aja ya, jadi nggak perlu sesuai warna, yang penting tahu arahnya harus dipasangkan kemana. Kemudian untuk yang tengah itu kita pasangkan di alat vakum. Untuk yang keran warna merah kita tutup ya, pastikan tertutup. Sedangkan yang biru itu kita buka. Oke. Kemudian langsung mesin vakum kita nyalakan ya teman-teman. Oke, dan ini jarumnya turun, dia akan terus turun di angka di bawahnya min 0. Jadi nanti untuk pemvakuman nanti kita tunggu sampai sekitar 10 sampai 15 menit ya. Jadi kita tunggu supaya udara di dalam sistem pendinginannya ini terkuras habis sebelum kita isikan dengan freon yang baru. Oke, kita tunggu saja ya sampai proses pemvakumannya selesai. Oke teman-teman, jadi ini sudah 15 menit ya, sudah selesai untuk proses pemvakumannya. Kemudian kita tutup kerannya terlebih dahulu sebelum kita matikan mesin vakumnya ya. Kita tutup. Oke, setelah itu mesin vakum baru kita matikan. Kemudian seperti biasa kita lepas selangnya, kemudian kita pindah atau kita pasangkan ke freon ya teman-teman. Oke, sudah selesai kita pasangkan. Kemudian karena kita kan cuma menggunakan dua keran saja ya, maksudnya dua selang saja. Jadi setelah kita bukakan otomatis tadi ada udara yang masuk ke selang ini. Jadi itu kita buang dulu ya dengan mendorong menggunakan freon. Jadi freonnya itu kita buka, dan keran yang warna merah itu juga kita buka. Jadi kita buka sebentar sampai dirasa udaranya sudah habis, kemudian baru kita tutup. Kalau sudah selesai, langsung freon kita isikan ya teman-teman. Oke, jadi ini kita isi dengan kondisi kompresor mati.
itu di angka sekitar 80 PSI ya teman-teman. Jadi kalau sudah sekitar antara 70 sampai 80 PSI, nanti baru kita tancapkan kabel stekernya untuk nyalakan kulkasnya. Oke, jadi sudah cukup ya, kita rasa sudah cukup. Kemudian langsung langsung kabel power kita tancapkan. Jadi untuk inverter itu nggak langsung nyala ya teman-teman. Jadi nggak langsung nyala, jadi harus nunggu sekitar 5-10 menit. Jadi bermacam-macam, sekitar 5-10 menit nanti baru dia kompresor bisa start gitu. Jadi kita tunggu. Jadi ini untuk ampernya masih belum keluar ya, jadi belum keluar. Jadi ini kita tunggu sampai kompresornya bekerja. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Oke, jadi untuk kompresor sudah bisa bekerja ya. Sudah bisa bekerja. Ini untuk ampernya di sini 0,7. Untuk tekanannya masih di atas 20 PSI ya. Jadi ini belum stabil. Jadi ini nanti kita tunggu sampai dia stabil di angka 10 PSI ya teman-teman. Jadi untuk kompresor inverter itu dia kerjanya itu dia pelan-pelan, naiknya pelan-pelan, nggak langsung full kerjanya, jadi naik pelan-pelan. Jadi otomatis tekanannya juga dia turunnya juga pelan ya. Jadi kita tunggu sampai stabil di 10 PSI. Kalau nanti sudah stabil, nanti baru kita segel. Oke, kita tunggu saja sampai tekanannya benar-benar stabil. Nanti kalau semisal kurang, relnya bisa kita tambahin. Kalau semisal kebanyakan nanti bisa kita kurangin. Oke teman-teman, jadi ini sudah stabil ya. Untuk tekanannya ini nggak sampai 10 PSI, cuman ini untuk pipa pres, kemudian pipa baliknya juga adem. Jadi kita rasa udah cukup untuk pengisiannya. Jadi ini langsung saja kita segel. Jadi ini langsung kita segel permanen ya, kita las. Oke, sudah selesai. Jadi ini untuk pengerjaannya sudah selesai ya teman-teman. Nanti tinggal kita rapikan covernya. Jadi seperti itu untuk penggantiannya. Jadi sebenarnya sama ya untuk inverter. Penggantian kompresornya sama dengan kulkas konvensional lainnya. Oke, jadi seperti itu ya videonya. Jadi barangkali teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like. Dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja video dari kami. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.